Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana dengan NPM 102220228, kelas A22, Prodi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Untuk memenuhi tugas matkul Sistem Transaksi Keuangan Digital, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Internet of Things atau IoT. Sejarah Internet of Things atau IoT. Awal mula tahun 1980 sampai 1990, istilah Internet of Things atau IoT pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton, seorang insinyur dari Procter Gamble pada tahun 1999. Pada masa itu, Ashton ingin membandingkan data dari perangkat-perangkat yang terhubung ke internet untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Pada tahun 1980, teknologi sensor dan komunikasi wireless sudah ada tetapi belum digunakan secara massal. Selanjutnya ada pengembangan awal tahun 2000 sampai 2010. Pada tahun 2000, IoT mulai berkembang dengan pengembangan teknologi sensor dan perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Pada tahun 2010, Google memberi startup IoT atau Android Thing yang membuat perangkat-perangkat Android untuk IoT. Pada tahun 2013, IBM merilis cloud-based IoT platform Clouden untuk membantu perusahaan dalam mengumpulkan dan menganalisis data IoT. Selanjutnya masih di sejarah Internet of Things, pengembangan massal 2015 sampai sekarang. Pada tahun 2015, IoT mulai berkembang pesat dengan menggunakan pengembangan teknologi 5G, Wi-Fi, dan Bluetooth Low Energy atau BLE. Pada tahun 2016, Amazon meluncurkan Amazon Echo, smart speaker yang menggunakan teknologi IoT. Pada tahun 2017, Google meluncurkan Google Home, smart speaker yang menggunakan teknologi IoT. Saat ini, IoT telah digunakan dalam berbagai industri seperti transportasi, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Adapun masa kini 2020 sampai sekarang, pada tahun 2020, IoT terus berkembang dengan mengembangkan teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML yang lebih canggih. Pada tahun 2020, Google meluncurkan Google Cloud IoT Core, platform cloud-based untuk mengelola dan menganalisis data IoT. Saat ini, IoT terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam berbagai industri. Slide selanjutnya ada definisi Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan suatu konsep yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer data dan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer. Istilah IoT ini pertama kali digunakan pada tahun 2009 oleh Kevin Ashton dan mulai terkenal melalui Auto ID Counter. Metode yang digunakan dalam Internet of Things adalah nirkabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Terus ada metode Internet of Things. Metode yang digunakan oleh Internet of Things atau nirkabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Pengimplementasian Internet of Things sendiri biasanya selalu mengikuti keinginan si developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang ia ciptakan. Apabila aplikasi itu diciptakan guna membantu monitoring sebuah ruangan, maka pengimplementasian Internet of Things itu sendiri harus mengikuti alur
diagram pemrograman mengenai sensor dalam sebuah rumah, berapa jauh jarak agar ruangan dapat dikontrol dan kecepatan jaringan internet yang digunakan. Adapun manfaat internet opting yang ke-1, import customer engagement, dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatiskan segala tindakan. Yang kedua ada technical optimization, yaitu membantu meningkatkan kegunaan teknologi dan membuatnya lebih baik. Yang ketiga ada reduce waste, yaitu menyediakan informasi real time yang mengarah ke pengambilan keputusan yang efektif pengelolaan sumber daya. Yang keempat ada efisiensi, yaitu menjadi penunjang efisiensi kerja yang aktivitas sehari-hari, karena semakin banyaknya jenis konektivitas yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu yang dibutuhkan. Yang kelima ada monitor kegiatan secara praktis, membantu mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan yang direkomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Selanjutnya yang keenam ada koneksi lebih mudah, yaitu koneksivitas antar perangkat dan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan. Yang ketujuh ada monitoring penggunaan energi, yaitu membantu mengawasi penggunaan energi secara lebih efektif. Yang kedelapan ada otomatisasi bangunan, yaitu mengotomatisasi berbagai proses dalam bangunan seperti pengawasan suhu, kelembaban, dan lain-lain. Yang kesembilan ada transportasi, dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam transportasi seperti dengan menggunakan sensor untuk memantau kondisi mobil dan mendapatkan informasi terkait kerusakannya. Selanjutnya ada nomor 10, yaitu kesehatan, membantu meningkatkan kesehatan dengan mengumpulkan data kesehatan individu dan memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perawatan kesehatan. Yang ke-11 ada bisnis, yaitu membantu meningkatkan bisnis dengan memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi secara real time, mengontrol perangkat, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui perangkat yang terhubung. Yang ke-12 ada pengembangan smart office, dapat mewujudkan konsep smart office sempurna dengan memanfaatkan berbagai jenis perangkat pintar untuk menunjang produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu pengimplementasian internet opting. Pengimplementasian IoT terwujud dalam produk Speedy Monitoring. Produk ini diluncurkan oleh PT Telkom guna menangkap, merekam, dan memonitor suatu ruangan atau area tertentu dengan menggunakan kamera yang terhubung ke jaringan Speedy. Kelebihan produk ini adalah dapat mengakses hasil monitoring kamera dan manajemen sistem ini melalui web browser, baik melalui desktop maupun mobile phone. Keistimewaan dari produk Speedy Monitoring adalah tersedianya media penyimpanan yang ditangani secara terpusat, sehingga kita hanya perlu menyediakan kamera dan tak perlu repot lagi dengan urusan penyediaan tempat penyimpanan data dan penyediaan server. Adapun penerapan internet opting, Smart Cities IoT bisa membantu membuat tata kelola kota yang efektif. Wali kota bisa melihat apa saja yang terjadi di kota melalui berbagai sensor secara real time, dan dengan demikian akan mampu mengatur tata kelola yang efektif, sehat, nyaman, dengan tingkat kebersihan yang rendah, bebas macet dan hemat energi, sistem pembuangan sampah yang optimal, dan jalan-jalan yang bebas macet. Smart Mall IoT bisa mendeteksi kehadiran orang-orang yang ada di dalam suatu mall, berapa tingkat kepadatan pengunjung, berapa lama rata-rata orang berdiam di suatu tempat, beberapa banyak pegawai, dan berapa banyak tamu yang lalu lalang, mana toko yang paling ramai, mana etalase toko yang paling menarik perhatian, dan sebagainya. Dan adapun dampak internet opting, dampak besar dari IoT akan terasa pada besarnya data yang dihasilkan pada perangkat tersebut. Bayangkan betapa besarnya informasi personal yang disimpan dan dianalisa oleh miliaran perangkat. Itulah yang disebut dengan big data yang menimbulkan masalah keamanan.
Implementasi keamanan untuk IoT terbilang mahal karena harus melalui 3 lapis fisik jaringan data. Fisik artinya sebuah perangkat yang memiliki keamanan terkunci. Seandainya dicuri atau hilang, adapun keamanan jaringan dapat dilakukan oleh Virtual Private Network atau VPN atau bentuk enkripsi lainnya. Keamanan paling rentan adalah keamanan dari data itu sendiri ketika tersimpan secara lokal di dalam data address, dan ketika tersebut dikirim ke perangkat lain atau data mob harus tetap enkripsi supaya terhindar. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu perkembangan zaman sekarang pada masa kini semakin lama semakin canggih. Segala suatu benda di sekeliling kita semuanya dapat digerakkan oleh internet. Peranan manusia pada masa yang akan datang digantikan oleh teknologi canggih buatan manusia. Sebut aja salah satunya ada IoT, yaitu istilah yang menggambarkan terhubungnya segala sesuatu yang berwujud materi ke jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memanfaatkan tirai televisi, kopi, tempat tidur, garasi, meja, pulpen, atau sebagainya. Semuanya itu dapat diperintahkan dengan sendirinya lewat koneksi perangkat sensor yang terhubung lewat internet. Dengan IoT, semuanya dapat berjalan dan bertugas secara otomatis tanpa bantuan adanya manusia. Tak hanya itu, sesama perangkat IoT juga bisa saling berbicara antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat tercipta sebuah ekosistem yang membuat semua hal bisa terjadi secara otomatis. Sistem IoT sedang dikembangkan lebih lanjut agar tidak sebatas dapat bekerja di dalam rumah saja. Namun IoT bisa menjadi basis smart city dalam meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan warga. Mungkin dicukupkan sekian dari materi Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.